Oke, jadi hari ini ya, tanggal 2 Mei 2023, kita akan melakukan perkuliahan untuk mata kuliah penerapan K3 bagi mahasiswa semester 2 program studi teknologi pakan ternak. Dan sebagaimana agenda yang sudah ditetapkan waktu itu, hari ini kita akan belajar topiknya itu tentang penerapan K3 dalam pengoperasian peralatan. Ya, karena pastinya dalam kita punya lingkup kerja itu, kalau misalnya kalian industri pengolahan pakan misalnya, itu pasti akan berhubungan juga dengan alat-alat, kayak misalnya alat untuk penggilingan, pencampuran, alat untuk buat pelet dan lain sebagainya. Nah, baik itu di pabrik maupun di laboratorium. Nah, alat-alat seperti itu pastinya selain kita harus tahu dia punya prinsip dasar, harus tahu dia punya fungsi, harus tahu dia punya cara mengoperasikan. Tetapi tak lupa, kalian juga harus tahu kira-kira hal-hal apa yang bisa kalian pertimbangkan atau ingat supaya kalian bebas atau jauh dari berbagai macam kecelakaan seperti itu. Ya, jadi itulah tujuan utama dari kita belajar topik ini. Oke, matikan mic-nya ya. Halo, Verivianus, jangan lupa dimatikan mic-nya. Oke. Oke, jadi sub capaian pembelajarannya itu adalah mahasiswa. Jadi kalian ini harus mampu menguraikan faktor-faktor dampak upaya pengontrolan dan pencegahan risiko yang berasal dari prosedur pengoperasian peralatan. Jadi minimal kalian bisa tahu bahwa alat ini fungsinya ini. Oke, tetapi kira-kira hal-hal apa yang perlu saya perhatikan supaya saya mengoperasikan alat itu secara aman. Begitu ya. Kemudian kira-kira kalau ada bahaya dan lain sebagainya, kira-kira bagaimana nanti saya menangani. Seperti. Oke, jadi ini banyak yang baru bergabung ya. Nah, indikator pembelajarannya itu kalian bisa lihat. Kalau yang Pak kasih abu-abu ini artinya ini yang nantinya akan lebih banyak kalian pelajari waktu praktikum. Jadi langsung identifikasi memang di lab, di pabrik, seperti itu. Nah, kalau yang akan kita pelajari di kuliah ini ada sekitar 5 ya. Jadi yang pertama harus tahu menerapkan K3 atau keamanan dan keselamatan kerja, khususnya dalam hal mengoperasikan tanur. Jadi ini alat-alat yang mungkin akan sering kalian lakukan ketika kalian sudah masuk ke lingkungan kerja. Jadi mengoperasikan tanur. Yang berikut penerapan K3 juga dalam pengoperasian autoclave. Nah, ini ada juga di lab kita. Nah, nanti kalau di mata kuliah PBL yang mikronutrisi, nanti kita akan praktikum tentang itu, kalian akan lihat langsung bagaimana cara mengoperasikan autoclave. Kemudian tahu juga menerapkan K3 dalam pengoperasian mikroskop. Mikroskop yang sering kalian gunakan dalam pengamatan. Ini bahkan di semester 1 ya, semester kemarin sudah kalian gunakan ini, tapi mungkin kalau di kuliah ini kita lebih fokus kepada kira-kira penerapan K3 seperti apa yang kita perlukan ketika sedang menggunakan alat tersebut. Kemudian berbagai macam perangkat atau peralatan elektronik yang lain. Nah, ini juga penting. Jadi dia hampir sama lah dengan bagaimana kita menerapkan K3 dalam menggunakan berbagai macam peralatan elektronik, misalnya di rumah, itu juga sama, karena kan sama-sama menggunakan arus listrik. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kalian juga harus mampu menerapkan secara teoritis, ya minimal secara teoritis karena ini kuliah, yaitu menerapkan prosedur yang namanya LOTO, lockout, take out secara tepat. Nah, nanti baru kita akan lihat. Jadi ini indikatornya. Jadi nanti kalau belajar untuk ujian akhir nanti kalian lihat berdasarkan indikator ini. Baik, yang pertama kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Pendahuluan ini ya, yang namanya peralatan, itu pasti sangat umum ditemukan di dalam pabrik dan juga lingkungan industri. Nah, peralatan itu memang kita adakan dia untuk membantu kita punya berbagai macam prosedur pengoperasian atau proses produksi. Kalau kalian mau membuat pakan, itu mungkin harus dicampur. Ya, lebih baik kita campur pakai alat daripada campur manual pakai tangan, itu kan lebih capek. Nah, gitu. Kemudian berbagai macam prosedur untuk pencampuran. Nah, supaya itu bahan baku semua dicampur secara lebih merata, otomatis lebih bagus kita pakai peralatan. Jadi di satu sisi
sudah pasti peralatan itu sangat membantu kita. Tetapi di sisi lain, dia juga memiliki resiko kalau misalnya saja kita tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan alat itu secara secara tepat. Nah, risikonya itu seperti apa? Ya misalnya alat-alatnya itu mungkin dia ada berbagai macam ujung yang tajam. Ada mungkin bagian-bagian yang ada klem atau penjepitnya. Jangan sampai kita punya jari terjepit di situ. Pengepres. Nah, permukaan yang panas. Kalau misalnya saya alat-alat itu dia menggunakan suhu, ya kan? Itu kemudian komponen-komponen lain yang dapat digerakkan, begitu. Nah, oleh karena itu sang operator atau orang yang bertugas untuk mengoperasikan itu, dia harus terlindungi dari itu semua risiko. Supaya di satu sisi fungsinya tetap jalan, tetapi di sisi lain resiko yang sifatnya merusak atau menghambat itu tidak boleh kita rasakan. Nah, bagaimana caranya supaya operator atau kita ini yang bertindak sebagai operator yang mengoperasikan itu dapat terlindungi. Nah, yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kita melakukan pelatihan pengoperasian alat. Nah, jadi kalau alat-alat yang mungkin cukup atau membutuhkan keahlian khusus atau keterampilan khusus, atau mungkin dia punya pengoperasian itu sedikit lebih rumit, nah, itu mungkin kita harus latih secara khusus supaya lebih mahir. Kemudian pencegahan yang lain seperti apa? Kita menggunakan APD. Jadi kadang-kadang dalam mengoperasikan suatu alat, kita sendiri juga supaya lebih aman, kita harus menggunakan alat pelindung diri. Kemudian diperkuat lagi dengan apa? Pemasangan tanda atau rambu-rambu peringatan. Kayak misalnya saja, misalnya ini sengatan listrik atau tegangan listrik tingkat tinggi, begitu. Atau jangan menggunakan atau tangan harus kering, kayak tidak boleh basah, begitu. Kalau mengoperasikan alat seperti itu. Nah, tanda-tanda atau rambu seperti itu bisa kita pasangkan lagi di sekitar area kerja atau di alat itu supaya orang tahu. Kadang-kadang juga di alat itu dapat di print juga dan ditempel dia punya prosedur supaya siapapun yang baru mengoperasikan ya mungkin dia baca, dia bisa langsung mengoperasikan hal-hal apa yang perlu dilakukan, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan. Itu bisa dipasangkan di alat yang bersangkutan. Kemudian bisa juga penambahan sistem keselamatan mesin yang menggunakan saklar atau sensor. Jadi kalau kita tidak boleh lewat itu batas area, tapi karena ada sensor, kalau kita tidak sengaja lewat, mungkin lampu langsung menyala seperti itu. Nah, itu juga ada perangkat pelindung optoelektronik. Jadi dia sensitif sekali terhadap listrik. Begitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba belum terkunci secara benar, mungkin alarm bunyi misalnya seperti itu. Kemudian kalau kayak tadi kita lewat dari itu area yang sudah batas, tapi kita tidak sengaja kaki kita lewat dari itu batas, mungkin saja kita akan lebih beresiko begitu. Itu alat mungkin nanti kalau dia beroperasi mungkin kena kita punya kaki atau apa. Jadi dia sudah ada area batas. Kita tidak boleh masuk di itu batas misalnya. Nah itu juga dilengkapi dengan berbagai macam perangkat supaya nanti kalau kita tidak sadar, kalau kita lagi fokus bekerja, ya nanti alat-alat ini yang membantu untuk memperingatkan kita. Seperti itu. Sampai di sini Pak harap semua bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan bisa langsung nyalakan mic saja dan ya mohon izin bertanya atau bisa lewat kolom chatting. Jadi ini contoh ya, lihat kalau misalnya alat-alatnya. Jadi APD ini kalian jangan bayangkan semuanya harus pakai baju lab, harus seperti orang yang dulu COVID, itu kan orang mau periksa apa pakai APD. Tidak selamanya seperti itu. Kalau di lab, oke. Kalau kalian berhubungan dengan mikroba, oke. Tetapi kalau misalnya saya mesin-mesin berat seperti ini, yang mungkin lebih kepada dia punya kebisingan ya, nah mungkin APD-nya hanya seperti ini saja, sarung tangan dan penutup telinga. Nah peralatan seperti ini juga ada di lab kita. Nah ini area rambu-rambu atau tanda peringatan, nah, contoh seperti ini. Ini yang contoh tadi, diberikan sensor atau alat optoelektronik. Tiba-tiba kita, mungkin tangan kita basah atau apa, begitu nanti tiba-tiba alatnya bisa otomatis terkunci, kita tidak akan bisa buka. Seperti itu. Nanti kita tinggal cek, oh mungkin tangan saya basah, atau mungkin tangan saya terlalu masuk di sini terlalu dalam. Nah, itu mungkin langsung alarm bunyi, alat mungkin
langsung tidak berfungsi. Nah, itu karena sudah dipasang alat-alat seperti itu untuk melindungi diri kita. Nah, kira-kira potensi bahayanya itu apa saja dari peralatan? Ya, misalnya saja luka potong ini, luka potong itu atau tusukan dari ujung-ujung benda yang tajam. Seperti itu ya. Jadi ujung-ujung yang tajam dari peralatan itu, kemudian abrasi kulit dari permukaan yang kasar, mungkin itu mesin itu dia punya permukaan agak kasar. Jadi kalau kena kita punya kulit langsung terkikis atau abrasi. Begitu. Luka bakar atau bisa juga melepuh dari akibat keluarnya uap atau permukaan yang panas. Nah, itu alat-alat yang mungkin menggunakan suhu Nah, seperti apa? Ya alat-alat seperti hot plate, pemanas misalnya. Kemudian kalau alat-alat yang dia itu kayak ada roll atau apa penggulung untuk kayak jepit atau untuk ditendes lah begitu, ditindih. Nah, bisa saja cederanya remukan. Kita punya tangan atau kita punya kaki bisa remuk karena mungkin terjepit. Kemudian anggota badan misalnya dapat tersangkut di bagian yang kayak roll, yang dia berputar itu bisa saja tersangkut, kita punya jari atau kita punya rambut. Makanya kenapa orang selalu bilang kalau di pabrik itu ya rambutnya kalau bisa kalau yang wanita ya berarti diikat atau dipakai topi tutup supaya jangan panjang, nanti tersangkut lagi begitu. Geger otak juga bisa, itu potensi cedera yang yang dapat terjadi dari benda-benda yang bergerak atau mungkin benda-benda yang dia itu kayak mengeluarkan objek. Ya kita kasih masuk alat terus dia kasih keluar. Nah, tiba-tiba ketika dia melucuti itu alat atau objek atau bahan yang keluar kena kita, bisa saja kalau kena kepala apa bisa geger otak misalnya. Jadi harus menggunakan helm, Pak. Nanti gitu. Sebentar jam 6, Be. Ingat matikan mic. Ih, siapa tuh? Baik, jadi mengoperasikan mesin. Jadi mengapa penting? Ya sudah pasti penting. Nah, karena apa? Peralatan. Ini mungkin Pak matikan saja. Semua punya mic ya. Jadi kalau ada pertanyaan lewat kolom chatting saja dulu. Baik, kita lanjut. Nah, kenapa kita harus tahu prosedur pengoperasian? Yang pertama, ya pastinya supaya itu alat itu dia masa pakainya lebih lama, dia tidak cepat rusak, toh. Tapi yang kedua, supaya kita juga aman. Makanya kenapa tadi Pak katakan dia perlu diterapkan KATI, prinsip-prinsip KATI. Karena apa? Lihat, peralatan yang tidak dirawat dengan baik itu jauh lebih rentan terhadap kerusakan yang berbahaya dan juga kegagalan daya. Begitu. Nah, oleh karena itu, penilaian risiko seperti ini harus dilakukan secara rutin. Dan pastikan semua pegawai atau staf yang nantinya mau mengoperasikan ini, alat ini, dia itu sudah terlatih secara baik. Begitu. Nah, meskipun ini alat-alat ini ada macam-macam, dia punya fungsi juga macam-macam, tapi umumnya prinsip-prinsip K3 yang perlu untuk kita terapkan, perlu untuk kita ketahui, dia itu pada dasarnya hampir sama. Nah, sekarang bagaimana keamanan mesin di tempat kerja? Nah, prinsip-prinsip yang berikut ini berlaku untuk mesin seperti mesin bubut, mesin gerinda, mesin pengepres, mesin perkakas, dan juga mesin pengemas. Yang dimana mesin-mesin ini juga dapat dilibatkan atau juga ada pada pabrik yang berkaitan dengan pengolahan Jadi kalian bisa baca sendiri di situ, lihat. Pertama kita harus baca manual dengan hati-hati, maksudnya bukan dengan hati-hati ya, dengan teliti. Nah, mungkin lebih tepat itu baca dengan teliti. Meskipun kalian sudah terbiasa dengan ini alat, tetapi kalau tiba-tiba alatnya sama, tapi dia punya merek berbeda, tetap kalian baca lagi dia punya manual, karena pasti dia punya manual juga akan sedikit berbeda. Harus selalu upayakan untuk ikuti petunjuk yang diberikan, ya seperti itu. Nah, selalu gunakan APD sesuai dengan mesin.
Nah, jadi kalau mesinnya di lab kayak autoclave, mengoperasikan di laminar airflow, biasanya harus menggunakan APD yang kayak orang lab itu toh, pakai jas lab, bahkan double, tutup semua, pakai masker, pakai goggles, kayak kacamata itu. Tetapi kalau di pabrik misalnya mungkin tidak harus pakai APD seperti itu. Paling mungkin pakai kalian punya jaket atau jaket praktikum begitu tuh, terus mungkin pakai sepatu boot, pakai sarung tangan, kemudian mungkin penutup mata boleh, dan mungkin kayak tadi hanya tutup telinga kalau memang dia bising. Karena kayak mesin gerinda, mesin bubut mungkin saja dia tingkat kebisingannya tinggi, bisa mengganggu juga kita punya pendengaran. Nah, jadi mungkin kita pakai saja itu alat penutup telinga juga sudah cukup. Begitu ya. Sarung tangan anti potong supaya dapat menangkal cedera yang disebabkan oleh paparan tepi dan mata pisau yang tajam misalnya. Sepatu kaki. Ya, sepatu supaya tertutup kita punya kaki ya, dari berbagai macam benturan. Kalau bisa pakai juga kayak helmet itu supaya melindungi juga kita punya kepala. Nah, perhatikan ketika kalian sudah ditempatkan pada suatu industri yang nanti mau buat pakan gitu kayak di pabrik pakan, hanya mengoperasikan mesin yang sudah kalian ketahui. Jangan mesin yang kalian tidak ketahui mau coba-coba ini. Kalau bisa ditanya dulu supaya dilatih dulu. Kalau kalian sudah terbiasa baru boleh mengoperasikan ini. Nah, sebelum dicoba itu mesin, apalagi kalau mesin ini mungkin jarang-jarang kalian pakai, yang mungkin pakai setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali, berarti sebelum kalian pakai, kalian lihat dulu dia punya, pastikan dulu itu mesin sudah berfungsi secara baik. Cek dulu kira-kira ada potensi apa yang dapat terjadi. Kayak mungkin tiba-tiba dia punya sekrup agak longgar. Kencangkan dulu, kita pastikan jangan sampai ada sekrup yang tidak longgar. Tiba-tiba kalau kita nyalakan itu mesin, jangan sampai mesin semua tercerai-berai kena dengan kita cedera, ya toh. Jadi pastikan dulu apakah kalau dia ada pakai sekrup, oke, sudah kencang atau belum, ya kan? Kira-kira dia punya putaran, dia punya pengepresan itu berlangsung secara baik atau tidak. Apakah ada bagian-bagian yang karat, misalnya karat ya itu juga kita harus segera cari dia punya solusi seperti itu. Nah, lihat, ikat pakaian dan rambut yang longgar. Jadi, tapi jangan sampai terlalu ngepres juga. Nanti mau mengoperasikan ini alat naik turun tangga misalnya, juga pasti agak sulit. Tapi artinya bahwa tidak boleh ada yang kayak menggantung begitu, kayak rambut atau baju yang tiba-tiba ada rumbai-rumbai atau apa, itu sebaiknya tidak perlu digunakan. Nah, jadi pakai baju yang biasa saja, tapi jangan juga terlalu longgar. Kemudian lepaskan juga semua perhiasan. Jadi jangan pakai perhiasan terlalu, apalagi kalau anting-anting yang harus tergantung atau gelang yang ada rumbai-rumbai yang harus menggantung, itu lepas tahan. Nah, simpan tahan di rumah, kita mau kerja bukan mau fashion, ya kan? Ya, istilahnya seperti itu. Supaya menghindari jangan terjerat masuk, terjepit lagi di mesin penjepit, bahaya. Kita nanti mengkontaminasi kita punya produk pakan, terus kitanya juga pasti akan terkena luka atau cedera. Seperti itu. Kemudian pastikan tidak ada bahaya terpeleset atau tersandung. Jadi kalau misalnya saja setelah ini alat saya pakai, terus saya harus kemana begitu, usahakan dia punya lantai apa semua daerah sekitar, ya pastinya tidak basah. Tuh, supaya kalau kita pakai sepatu boot, yang mungkin resiko licin lebih tinggi, kita tidak terpeleset. Nah, kalau alat-alat, pastikan bahwa kalian tahu di mana tombol berhenti darurat, stop, jika ada. Nah, itu biasanya untuk alat-alat berat yang memang dia itu resikonya sangat tinggi. Itu biasanya dilengkapi dengan tombol berhenti darurat. Jadi kalau kita tinggal tekan itu tombol langsung mesin mati. Karena mungkin ada beberapa mesin itu yang mengoperasikan dia, menghidupkan dia saja, itu mungkin butuh proses, butuh prosedur. Nah, dengan stop kita pakai jalur singkat. Karena misalnya saja listrik padam atau tiba-tiba daya tidak cukup kuat. Nah, atau mungkin alat itu tiba-tiba rusak di tengah jalan. Jadi kalian harus tahu di mana itu tombol stop supaya kalau tiba-tiba ada gangguan atau hambatan, kalian tinggal tekan tombol yang bersangkutan. Kemudian tetapkan juga prosedur penguncian yang jelas. Penguncian ini yang tadi yang prosedur LOTO itu, lock out, take out. Jadi dan pasang penghalang yang sesuai. Ini untuk memungkinkan agar arus listrik itu berhenti. Jangan sampai kita suka mati ini mesin, tetapi arus listrik masih mengalir. Itu juga penting untuk kita perhatikan seperti itu.
Nah, kira-kira tirai cahaya mendeteksi keberadaan akan menyebabkan penghentian darurat jika mendeteksi anggota tubuh di area yang berbahaya. Ini yang tadi dipakai sensor tadi itu. Ya, nanti dia pakai cahaya. Ya, kalau tiba-tiba saya kerja, tapi mungkin saya punya tangan sudah masuk terlalu dalam, jangan sampai terjepit atau apa. Biasanya ada sensor seperti itu untuk dia kasih warning, kasih peringatan. Nah, itu kita sudah tahu, mungkin kita harus kasih keluar kita punya tangan sedikit, atau kaki, atau kita punya seluruh badan. Jadi itu tergantung berbagai macam peralatan yang kita gunakan. Di mana tadi? Oh ini. Nah, kemudian mungkin saja kalian juga harus menggunakan pelindung atau perisai. Jadi kayak maksudnya bukan perisai dari besi itu kayak orang mau berperang ya, tapi intinya APD yang kalau bisa melindungi kalian punya tubuh. Nah, kayak misalnya saya kalau mesinnya itu mesin apa bubut atau mesin giling atau ada puing-puing yang berterbangan atau percikan api. Nah, itu harus dilindungi baik kita punya tubuh dan juga kita punya kepala, wajah. Ya, begitu. Jadi ada bagian yang bergerak, bahaya belitan. Kalau belitan berarti jangan sampai ada yang terlalu banyak rumbai-rumbai yang menggantung. Rambut semua apa diikat, misalnya kalau panjang. Kabel-kabel semua dijaga harus tetap baik. Jangan sampai ada yang tiba-tiba terpotong, di kulit, terkelupas, itu berbahaya. Nah, gunakan pelindung yang bebas dari bahayanya sendiri, misalnya tepian yang tajam. Selalu matikan mesin saat kita sudah berhenti atau selesai gunakan. Itu Pak rasa bukan hanya untuk mesin di pabrik, mau mesin elektronik, peralatan elektronik di mana saja pasti selesai digunakan kita matikan. Begitu. Bila perlu kita memasang apa? Tanda-tanda peringatan. Itu bahwa kalau mesin ini lagi bekerja, kita yang lain tidak boleh lewat. Nah, jadi sebenarnya penerapan K3 ini kalian harus paham dia punya konsep, tidak hanya melindungi alat, tidak hanya melindungi kita, tetapi juga melindungi apa? Lingkungan sekitar. Dalam hal ini melindungi, tidak hanya melindungi sekitar, tapi tidak hanya melindungi alat dan diri kita, tapi juga melindungi lingkungan sekitar dan orang-orang di dalamnya juga. Jadi kita tidak hanya untuk kita, tapi orang-orang lain. Jangan sampai mereka lewat terkena percikan api, atau mereka lewat terkena puing-puing yang tajam. Nah, itu juga perlu ada tanda peringatan bahwa tidak boleh lewat sini kalau alatnya sedang dinyalakan. Kemudian, selain itu perlu juga kita perhatikan mekanisme pembersihan dan pemeliharaan alat-alat ini. Harus tahu cara bersihkan seperti apa. Jangan sampai kita bersihkan, kasih keluar debu sekrup apa semua tasar kita bersihkan kurang tepat, ketika kita nyalakan itu mesin mungkin tidak berfungsi. Nah, baik kalau tidak berfungsi. Kalau dia berfungsi tetapi malfungsi yang kemudian berakibat pada kitanya yang terkena, dia punya dampak, itu kan lebih berbahaya lagi. Seperti itu. Kemudian pastinya hanya teknisi yang sudah terlatih yang boleh melakukan perbaikan atau modifikasi. Jadi contoh seperti kita ada mesin yang namanya autoclave. Autoclave itu mesin atau alat untuk sterilisasi. Nah, itu ada di kita punya lab, itu kan pernah rusak, dia punya kabel. Nah, tidak bisa siapapun mau datang untuk mau perbaiki. Kita cari orang yang khusus, supaya mereka tahu. Nah, jadi jangan sampai kita mau perbaiki lagi, pas kita nyalakan, mesinnya meledak atau apa, nanti pastinya berakibat pada kita juga. Seperti itu. Jadi kalau untuk perbaikan dan modifikasi, hanya staf terlatih saja. Nah, jangan sekali-kali melepas atau mengutak-atik alat pelindung mesin. Jadi intinya itu mesin itu tidak perlu diutak-atik. Kalau memang dia sudah seperti itu, waktu kalian datang tinggalkan juga seperti itu. Nah, jika pelindung itu sudah aus atau kendor, nah itu yang memang harus segera diperbaiki. Nah, bukan dilepas. Jangan dilepas baru kita pakai itu mesin. Mesin kalau dipakai, kalau memang ada pelindung, dia punya pelindung harus tetap ada. Tinggal kalau kendor atau aus ya kita ganti. Tapi bukan berarti kalau dia sudah aus kita tidak pakai sama sekali. Karena itu nanti kitanya tidak terlindungi. Jadi perbaikan atau penggantian dia punya pelindung itu hanya boleh dilakukan selama perawatan mesin telah diatur secara benar. Yang berikut, kalau dia ada penjagaan atau penghalang ya, kita jangan melewati itu batas. Begitu. Karena itulah yang biasanya penyebab kecelakaan yang terjadi. Ya, bayangkan
Lihat di sini, bahkan untuk mengeluarkan barang yang macet atau melakukan tugas yang sangat-sangat kecil. Nah, itu jangan melewati dia punya penjagaan atau pembatas. Kalau sudah pasang pembatas, kita jangan lewat. Dan perhatikan, penjagaan dan penghalang bukanlah pengganti APD saat mengoperasikan peralatan. Jadi jangan kita pikir bahwa kan tadi Pak sudah bahas ada pelindung. Itu alat ada pelindung. Berarti saya tidak perlu pakai APD dong? Tidak bisa. Karena ini kan diri kita sendiri. Kita mau aman, selamat. Kita juga pakai APD. Jadi pelindungnya itu double, ya. Begitu. Kemudian yang berikut, pelatihan juga sangat baik untuk kita bisa memanajemen resiko. Karena apa? Biasa orang bilang apa? Tak kenal maka tak sayang tuh. Kalau kalian sudah tahu ini alat, fungsinya apa, tetapi kalian sudah tahu dia punya risiko seperti apa, pasti kalian juga akan semakin takut, dalam tanda petik, akan semakin berhati-hati untuk mengoperasikannya. Sampai di sini mengerti ya Pak punya maksud. Jadi kan kalau kalian tidak tahu ini mesinnya, bikin-bikin ya mungkin kalian tidak terlalu hati-hati, tapi kalau sudah tahu resiko apa saja yang bisa ditimbulkan, apalagi resikonya sampai fatal, sampai harus mengambil korban jiwa, itu berarti pasti kalian sudah akan lebih berhati-hati lagi dalam mengoperasikan alat itu. Nah, pedoman keselamatan mesin yang berikutnya, kalian harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitar Anda saat mengoperasikan pabrik. Perhatikan jika ada hal yang terlihat atau terdengar tidak benar atau biasa. Ini bukan maksudnya kayak jangan sampai ada setan, kok ada apa? Bukan seperti itu. Ya. Jadi yang dimaksudkan adalah melihat hal-hal yang tidak biasa. Itu kayak, loh kok biasanya ini mesin dia punya bunyi tidak seperti ini. Jangan sampai ada kerusakan. Kita matikan saja dulu, jangan buru-buru, jangan memaksakan itu alat untuk kerjakan atau beroperasi, kita pastikan dulu jangan sampai ada yang tidak benar. Kan sama seperti kalau kalian bawa kendaraan, tuh, motor, mobil. Kan pasti kalian tahu, loh, ini kan tidak biasa bunyinya seperti ini. Pasti kalian langsung berhenti di bengkel, tolong cek. Sama juga mesin. Jadi jangan, ini bunyi biasa. Tapi kan saya tidak biasa dengar ini bunyi. Pastikan saja dulu. Jangan sampai ada yang karat atau ada yang sekrup yang mungkin longgar atau lepas, sehingga bunyinya seperti itu. Kemudian perhatikan, kalau kalian lihat ada operator yang sedang bekerja, kalian jangan ajak dia cerita atau kasih kaget dia, mau bercanda, karena orang itu mungkin mengoperasikan itu mesin harus serius, harus hati-hati. Karena kalau dia kayak mungkin lupa, kayak tidak fokus begitu, jangan sampai itu mesin tidak beroperasi secara baik. Yaitu tiba-tiba kita kasih kaget, dia kasih lepas itu tombol atau apa gitu, langsung ini mesin mungkin langsung meledak, atau entah dia mesin itu langsung dia punya bagian-bagian langsung menggulung atau mengepres secara tiba-tiba, mungkin dia punya jari juga ikutan masuk tergiling di itu mesin. Nah ini juga penting. Hal kecil seperti ini, kadang-kadang kalau kita tidak fokus atau lihat, kehilangan perhatian dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Kadang-kadang kita tidak fokus bukan karena kita sendiri yang melamun, tapi itu tadi, karena kita punya perhatian dialihkan oleh operator yang lain. Itu tadi kayak bercanda atau kasih kaget dan lain sebagainya. Atau ngobrol-ngobrol. Jadi kalau bisa, kalau memang itu mesin itu harus dioperasikan oleh lebih dari satu orang, ya kalau bisa kalian sedang mengoperasikan itu mesin, jangan ngobrol, jangan bercerita, tapi masing-masing tetap fokus. Nah, nanti kalau itu mesin sudah jalan, atau itu mesin sudah menghasilkan dia punya produk, ya baru kalian bisa lanjut ngobrolnya. Nah, itu hal kecil. Begitu. Nah, kemudian, kalau misalnya saja sudah ditetapkan oleh pabrik, misalnya, atau oleh itu industri, itu bahwa harus ada perawatan. Mesin-mesin ini harus dicek sebulan sekali, atau sekali setiap 2 minggu. Nah itu harus kalian pertahankan itu jadwal. Jangan, sudah ini alat, ini kita 6 bulan pakai tidak pernah rusak. Tidak apa-apa. Nah, jangan sampai di besok dia sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus secara berkala. Jadi kalau ada jadwal itu, kalau bisa jangan terlewatkan itu jadwal. Jadi jauh lebih baik kita mencegah daripada sudah terlanjur terjadi. Kita kan sudah terlanjur terkena luka atau cedera. Baik kalau lukanya itu bisa hilang, tapi kalau tiba-tiba membekas, tiba-tiba bekas luka atau tiba-tiba lumpuh atau apa, itu kan membekas, permanen. Hanya karena hal kecil.
Nah, itu tadi pendahuluan nih. Jadi kenapa sangat penting kita mengoperasikan, kita harus menerapkan K3 dalam pengoperasian peralatan, potensinya apa saja. Nah, sekarang kita fokus ke beberapa alat yang nantinya seringnya atau familiar terkait kalian punya bidang kerja ini di bidang pengolahan atau teknologi pengolahan pakan. Jadi yang pertama adalah tanur. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya istilah tanur, dia punya nama lain bisa dibaca sendiri di situ. Dia adalah alat pemanasan dengan suhunya tinggi, bisa ratusan sampai ribuan derajat Celcius. Tujuannya apa? Untuk mengubah sampel menjadi fase abu. Jadi sebenarnya bukan alat pemanasan lagi, tapi sudah lebih kepada kayak alat pembakaran lah. Jadi dia bakar, dia kasih panas sampai tunggu suhu tinggi, sampai itu sampel semua berubah jadi abu. Nah, ini biasanya kalau kita mau melakukan sterilisasi. Jadi kalau ini bahan-bahan semua sudah rusak karena cemaran bakteri, kita punya pakaian semua juga mungkin sudah tercemar oleh bakteri karena ada spill atau tumpahan misalnya, kita masukkan saja di tanur. Kita tidak bisa cuci dia, langsung masukkan saja di tanur supaya dibakar jadi abu. Nanti abunya dibuang seperti itu. Nah, kalau untuk tanur, kira-kira bahaya atau hazard apa saja yang dapat terjadi? Jadi yang pertama ini kita lihat bisa ada luka bakar akibat kontak dengan, ya karena tanur ini kan panas. Jadi kalau kalian langsung pakai tangan kosong saja ya pasti luka bakar. Bisa juga cedera berupa trauma karena pecahnya pembuluh reaksi. Jadi tanur itu ada dia punya pembuluh reaksi yang nanti mengalirkan panas. Kalau pecah bisa juga terkena kita. Efek toksik dari paparan asap atau zat yang berbahaya. Jadi yang kita bakar ini jangan sampai dia alat bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jadi ketika kita bakar begitu mungkin kita menghirup dia punya bau atau aroma atau dia punya asap yang mungkin keluar, kita bisa terkena dia punya dampak ya yang racun itu. Bahaya yang berikut adalah terkena api atau ledakan sehingga dia mudah terbakar atau meledak. Alat ini karena panas, di mana-mana kalau alat-alat yang menggunakan energi panas itu pasti dia punya listrik yang digunakan juga dayanya sangat besar. Nah, kalau daya listriknya besar berarti kemungkinan untuk tersengat listrik melalui kontak dengan elemen panas atau konduktor juga pasti kemungkinannya tinggi. Nah, ini beberapa cedera yang bisa terjadi, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling parah, dan juga mulai dari bahaya yang mungkin jarang untuk didapatkan sampai yang tidak jarang. Kalau luka bakar, cedera trauma mungkin dia itu tidak terlalu parah, tetapi dia jarang untuk dia lebih jarang untuk dia lebih sering untuk terjadi. Meskipun dia punya dampak itu tidak terlalu besar. Tapi kalau sengatan listrik dia punya resiko sangat besar, bisa kematian, tetapi dia jarang terjadi seperti itu. Nah, ini beberapa resiko dan tingkat resiko. Jadi kalau luka bakar resikonya tinggi, dapat berbahaya. Resiko tinggi ini maksudnya dia punya dampak itu sangat-sangat fatal. Begitu. Ini mungkin, artinya dia lebih sering terjadi, berbahaya. Kalau trauma, itu biasanya tidak sering terjadi, resikonya sedang saja, tetapi tetap kalau terjadi berbahaya. Tinggal dibahas saja sendiri. Jadi kalian bisa fokus ini yang mungkin terjadi, itu luka bakar, efek toksik karena paparan asap pembakaran, dan juga terkena api atau ledakan. Karena memang ini kan alatnya untuk pemanasan. Orang-orang yang beresiko adalah mereka yang pertama yang menangani pembuluh reaksi tertutup yang bertekanan. Itu ada alat, ada bagian dari itu anode. Kemudian kalau mereka mengoperasikan dia punya tungku yang panas, itu mereka juga beresiko. Yang lain adalah berada di sekitar tungku. Nah, jadi meskipun kita tidak mengoperasikan, tapi kita juga berada di sekitar situ, kita kena paparan panas, kita kena paparan asap dari senyawa toksik, kita juga bisa beresiko. Jadi yang beresiko itu perhatikan dalam pengoperasian tanur tidak hanya untuk orang yang menggunakan, tetapi juga orang yang berada di sekitar. Nah, langkah-langkah pengendalian berikut direkomendasikan
untuk digunakan kalau kita mengoperasikan tungku. Jadi lihat, pastikan bahwa dia punya elemen pemanas itu sudah benar-benar tertutup. Nah, di pembagian-bagian ini ada yang namanya variak, itu dia harus terpisah untuk mengatur arus. Karenanya suhu atau variak itu harus menyelubungi bagian koneksi yang terminal. Jadi ini mungkin sudah terlalu teknis ya berkaitan dengan itu. Alat mungkin kalian bisa baca saja sendiri, tapi ini mungkin untuk kalian mungkin jarang untuk kalian lakukan ini. Mungkin kalian lebih fokus kepada pengoperasian. Kalau nanti mau memperbaiki ini, memodifikasi ini, itu biasanya nanti kalian akan diberikan pelatihan khusus. Nanti Pak akan posting, atau kayaknya Pak sudah posting ya, dia punya video untuk menggunakan Tanur. Nah, jadi silakan ditonton di Pak punya e-learning, Pak sudah posting, dia punya link YouTube. Seperti itu. Jadi itu untuk Tanur dulu. Nah, Tanur ini mungkin untuk sementara kita tidak punya ini, tapi nanti coba Pak akan usahakan kita bisa praktikum di mana misalnya. Ya, kalau dulu biasanya di pabrik semen itu ada mereka punya Tanur, tapi dalam bentuknya insinerator sih. Nah, tapi nanti kita lihat lagi. Itu. Tapi minimal untuk teori ya, tinggal sisanya kalian baca saja sendiri. Ya nanti bisa dilengkapi lagi dengan video YouTube yang sudah Pak posting ya. Nah, mikroskop mungkin fungsinya Pak lewat saja karena ini kita sudah bahas itu di semester 1 kemarin. Sebentar ya. Oh ya, sorry ya Pak, lanjut. Nah, jadi Microsoft fungsinya lewat saja. Nah, sekarang kira-kira bagaimana penerapan K3 dalam pengoperasian mikroskop? Nah, ini hal kecil, tetapi perlu juga untuk kalian ketahui ya. Jadi, lihat. Seperti yang pernah Pak jelaskan di semester 1 dulu, memegang, membawa atau memindahkan mikroskop, dua tangan. Jangan satu tangan saja. Jadi satu tangan dipegang di dasar, satu tangan pegang dia punya pegangan atau lengan, lengan mikroskop. Jangan pegang pakai satu tangan, kita tidak tahu tangan licin atau tiba-tiba kita punya tangan ada keseleo, tidak bisa pegang terlalu berat, jatuhlah itu mikroskop. Jatuh, pecah, oke. Kita hanya aman. Tetapi bagaimana kalau itu mikroskop jatuh di samping kaki? Berarti luka atau cedera. Seperti itu. Belum lagi kalau kita pegang pakai satu tangannya apa, kita kasih bentur di orang lain pun, badan atau kepala atau apa. Jadi pegangnya satu tangan di depan kita supaya lebih aman, gitu ya. Kemudian ya ini jangan menatap langsung pada sumber cahaya. Terlalu terang juga bisa merusak kita punya mata. Jadi kita hanya lihat cahaya itu dari lensa saja, dan kalau memang dirasa masih terlalu silau juga ya kita tinggal kecilkan saja dia punya tombol pengatur cahaya. Nah, itu kalian sudah tahu ya di mikroskop dulu. Nah, kemudian bersihkan sebelum dan sesudah digunakan. Pakai kertas lensa dan alkohol minimal 70% untuk menghindari kontaminasi dan infeksi terhadap diri kita. Kita tidak tahu, jangan sampai kita ada amati di bawah mikroskop, itu bakteri yang mungkin berpotensi patogen, dapat menyebabkan penyakit. Jadi ingat ya, patogen itu artinya dapat menyebabkan penyakit. Patogeni. Kalau patogen, organisme atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Kalau kita tidak bersihkan, itu mikroba atau mikroorganisme masih tertinggal. Nah, terus tiba-tiba orang lain yang berikut yang dioperasikan itu mikroskop berarti terinfeksi ke dia. Seperti itu. Kemudian kita juga harus menggunakan apa? APD. Nah, jadi APD itu minimal jas lab, sarung tangan, masker. Kalau memang kaca pelindung juga diperlukan ya kita pakai kaca pelindung. Nah, perhatikan selalu berhati-hati dalam menangani kaca objek yang pecah. Apalagi kaca penutup itu dia kan tipis, kita tidak tahu dia ada di mana. Kita raba-raba sentuh-sentuh pakai kita pun jari, ternyata dia punya ujung ada tajam. Kita pun tangan langsung
teriris atau tergores. Nah, jadi gunakan sarung tangan. Tapi ya sarung tangan ini juga kadang-kadang dia bisa sampai menembus toh. Jadi selalu kembali pada prinsip yang ini. Berhati-hati dalam menangani kaca objek yang pecah. Kalau dia ada pecah, kita tahu cara pegang supaya jangan pegang di dia punya ujung yang tajam itu. Nah, kemudian simpan pada tempat yang kering dan tidak berdebu. Bukan sambal ya, salah ketik. Sambil ditutup menggunakan sarung pelindung. Mungkin kalian waktu pakai mikroskop semester lalu itu kan setelah digunakan disimpan tuh di lemari, kemudian kan biasa kita suruh untuk tutup dengan sarung. Itu untuk menjaga fungsi alat. Begitu. Nah, kemudian jangan menyentuh lensa dengan tangan secara langsung. Ini hanya semata-mata untuk menjaga fungsi alat saja. Jadi ini tambahan saja untuk ini K3 supaya semuanya juga kalian ini. Jadi kalian tahu bagaimana melindungi kalian supaya aman, dan juga ini alat juga bisa masa pakainya itu juga bisa lebih lama. Jangan cepat rusak. Perhatikan posisi atau letak lensa. Jangan biarkan lensa terlalu dekat hingga menyentuh kaca preparat. Nanti lensa dapat menjadi rusak atau lecet. Belum lagi kalau dia sampai pecah, berarti kalau ada sampel di situ, itu sampel bisa mengkontaminasi bagian lensa. Kalau kita lupa bersihkan, berarti ada kemungkinan dia menginfeksi atau mengkontaminasi diri kita. Begitu ya. Sumber cahaya lampu. Jadi kalau kalian gunakan lampu merkuri, perhatikan karena kalau dia punya lampu bocor atau rusak, gas merkuri yang keluar dari lampu itu dapat bersifat racun, ya, begitu. Kemudian jangan menyalakan mikroskop langsung dengan cahaya penuh. Jadi makanya kalau kasih mati itu kita putar kasih habis dulu dia punya tombol pengatur cahaya. Supaya ketika kita nyalakan, baru kita mulai putar perlahan-lahan supaya dia punya lampu semakin lama semakin terang. Mengerti ya? Pak punya maksud. Jangan menyentuh langsung lampu. Karena apa? Minyak dari kita pun tubuh itu ataupun keringat itu dapat menguap atau terbakar masuk ke dalam lampu sehingga memperpendek usia pemakaian. Kalau mau dibersihkan itu lampu yang matikan dulu baru dibersihkan. Tapi kalau bisa jangan sampai tangan kita menyentuh ya. Apalagi tangan yang berkeringat. Kemudian yang berikut ya pastinya ya, sama seperti alat-alat elektronik yang lain. Ya, jangan mengoperasikan atau menggunakan mikroskop dengan tangan yang sedang basah. Apalagi kalau kita colok ke sumber arus listrik. Kemudian jangan lupa kita kembalikan semua ke posisi yang semula. Ini mungkin Pak sudah pernah jelaskan ya. Waktu semester 1. Oke, Pak lanjut ya. Oh ya, ada mahasiswa ahli jenjang di sini. Kayaknya Pak lupa tadi ini info. Sutaruh yang ini kah? Oke. Ini untuk yang ini. Kayaknya belum ada ini mahasiswa ahli jenjang ya di sini atau ada? Lewat chatting saja. Karena kan Pak matikan mic toh. Ada di sini? Tidak ada? Oke. Baik, jadi nanti baru ini rekaman ini Pak. Oh ada yang tidak ada, oke. Nah,
Kemudian yang terakhir ini sama seperti yang pernah Pak jelaskan dulu, jadi kembalikan posisinya ke semula. Nah, itu kalian yang sudah seharusnya lebih tahu itu. Nah, itu tadi mikroskop, ya. Jadi alatnya kecil tapi kan lumayan berat juga toh. Jadi dia bisa mencederai kita punya bagian tubuh, otot apa semua, tulang, mata juga. Nah, sekarang autoclave. Autoclave mungkin di mikronutrisi nanti kalian akan dapat ini alat, atau mungkin waktu praktikum sudah ada pengenalan alat, mungkin sudah tahu tentang autoclave. Nah, ini secara teoritis mungkin Pak tetap jelaskan lagi. Jadi autoclave yaitu alat sterilisasi. Jadi sterilisasi itu kita mematikan kuman. Nah, sterilisasinya yang digunakan itu adalah jenisnya basah, karena nanti kita menggunakan air. Jadi nanti kuman itu dimatikan menggunakan panas yang dibawa oleh itu uap air. Nah, uapnya itu bertekanan. Tekanannya 1 atm, suhunya 121 derajat Celcius selama 30 menit untuk alat. Jadi kalau kita mau steril alat itu 30 menit pakai autoclave, tetapi kalau untuk bahan atau media hanya 15 menit saja. Ingat ini kalau nanti di praktikum belajar tentang pengoperasian autoclave sudah tahu. Jadi 30 menit untuk alat, 15 menit untuk bahan atau media. Dia punya suhu dan tekanan sama. Kalau misalnya ini berbagai macam autoclave. Nah, kalau autoclave yang ada di kita punya lab, autoclave yang seperti ini. Yang di bawah sini. Ya. Nah, APD. Ya sebenarnya ya, atau seharusnya menggunakan autoclave juga harus menggunakan APD. Seperti yang kalian lihat di gambar ini. Jadi tergantung dia punya alat, dia punya jenis alat, dia punya spek, dia punya spesifikasi. Jadi kalau alat yang besar atau ini mungkin lebih berbahaya, dia harus pakai APD-nya lebih lengkap. Kalau ini mungkin tidak perlu harus pakai just lab, karena dia kecil saja, bisa seperti itu. Jadi gunakan APD, minimal harus ada apa? Just lab, pelindung mata oke, karena panas apa kita tidak tahu, dan sarung tangan yang tahan panas. Kita tidak tahu, jangan sampai kita mau coba pakai tangan kosong, sentuh begini, angkat begini, panas. Kita akan lihat, kita kasih jatuh, ini alat semua, bahan-bahan semua. Itu juga bisa jadi cedera, begitu. Pastikan lengan tertutup oleh just lab dan tangan ini telah tertutup semuanya oleh sarung tangan untuk mencegah terjadinya luka bakar dan kulit melepuh. Seperti itu. Nah, saat kita mau menyiapkan autoclave, itu apa yang perlu kalian ketahui? Nah, pertama, pastikan tidak ada bagian tutupan yang bocor. Karena kalau tutupan bocor, kita kasih nyala itu autoclave, dia tidak akan nyala-nyala, dia tidak akan panas-panas juga. Bila menggunakan skrup pengeras, pastikan semuanya sudah lengkap, tidak boleh ada yang tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, ganti atau cari skrupnya pasang atau ganti dengan autoclave yang lengkap. Dia punya skrup. Dan dalam kondisi baik. Bila menemukan masalah, hubungi orang yang bertanggung jawab terhadap autoclave. Maksudnya kalau kayak di lab begitu, pasti yang bertanggung jawab adalah PLP atau teknisi, ya, staf laboratorium. Panggil itu orang. Kalian tidak perlu harus repot-repot harus sampai terlibat dalam perbaikan itu sendiri, tapi harus menghubungi pihak yang bertanggung jawab di lab. Dalam hal ini, pastinya staff lab. Gitu. Nah, pastikan kabel colokan tidak rusak ya, karena kembali lagi ini adalah alat-alat listrik. Pastikan dia tidak rusak dan aliran listrik berfungsi secara baik sesuai dengan daya. Ini juga penting. Sampai dayanya tidak cukup misalnya. Kemudian kita bersihkan dasar autoclave dari segala kotoran atau debris. Jadi kalau di depan dalam itu nanti pas praktikum kalau kalian lihat, dia sama kayak mesin kukus begitu tuh. Kita buka dia punya ini wadah, kita angkat wadah di dalamnya itu di dasar kita kasih dengan air. Nah kadang-kadang bisa saja air yang kita kasih kotor, atau karena air yang kita kasih itu kapurnya tinggi, jadi dia ada kerak kapur. Kerak kapur harus kita bersihkan. Begitu. Tambahkan air hingga batasnya. Kalau bisa gunakan air distilasi supaya tidak terjadi pengapuran pada itu alat autoclave ini. Nah, makanya disarankan jangan pakai air ke keran. Nah, itu ketika kita mau menyiapkan autoclave. Nah, sekarang bagaimana kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita sterilisasi? Alat-alat itu seperti petri dish, gelas kimia, tabung reaksi,
labu Erlenmeyer. Kalau bahan-bahan itu seperti media. Media ini maksudnya media untuk nanti kita mau tumbuhkan bakteri. Itu kita biasanya pakai media agar. Nah, itu adalah alat-alat dan bahan yang mau kita sterilisasi. Nah, bagaimana kita menyiapkan? Perhatikan, jangan pernah mengautoclave bahan yang mudah terbakar. Yang reaktif, mudah berkarat, beracun, apalagi radioaktif. Tidak boleh kita sterilisasi. Kemudian periksa kembali plastik pembungkus. Dia kompatibel atau tidak. Karena tidak semua plastik dapat diautoclave. Jangan kita dipakai plastik yang kresek yang biasa kita belanja di pasar atau di kios, orang pakai itu plastik. Bungkus itu alat baru kasih masuk di ini autoclave. Dia harus meleleh semua. Perhatikan juga tidak boleh ada peralatan gelas yang retak. Yang retak tidak boleh kita autoclave. Gitu. Karena nanti dia punya retakan bisa saja semakin besar. Akhirnya itu alat dia punya retakan itu kan ada ujung yang tajam, berarti beresiko untuk kita terkena cedera. Nah, ini juga perhatikan. Untuk cairan, otomatis kita taruh di dia punya tutupan, wadah yang ada tutupan. Toh. Jangan tutup terlalu kencang, tapi tutupnya dikasih agak longgar sedikit. Nah, jadi jangan kencang, tapi jangan juga terlalu longgar. Jadi kita supaya masih ada udara begitu ada, supaya nanti dia jangan meledak, begitu. Jadi mencegah ledakan. Atau minimal kalau memang tidak ada tutupan, kita tutup saja pakai aluminium foil supaya dia tidak tertutup mati. Supaya nanti ketika itu autoclave sudah menyala, dia uap itu sudah keluar, itu uap juga bisa masuk ke dalam itu media atau bahan supaya itu bahan juga bisa steril, bisa aman atau bebas kuman. Untuk barang-barang yang dikantongi, maksudnya kalau mereka itu ada di dalam mereka wadah begitu, rekatkan atau ikat dengan longgar. Jangan dikunci mati begitu, supaya itu tadi uapnya itu bisa masuk, supaya bakteri yang kalau ada di dalam itu barang bisa mati. Tapi kalau kita tutup semua bisa saja itu uap air tidak ini. Karena autoclave itu yang mematikan itu bakteri itu bukan panasnya, tapi lebih kepada uap panas. Jadi otomatis itu bahan atau itu alat harus terkena dengan uap panas dulu supaya itu mikroba semua bisa mati. Nah, tadi kita sudah menyiapkan autoclave. Itu ada beberapa hal yang harus dilihat penerapan ketiganya. Alat-alat dan bahan yang mau disterilisasi, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah siap habis mau kasih masuk ke dalam autoclave? Ini juga kita harus perhatikan baik-baik. Tempatkan alat dan bahan itu di atas rak, ada di wadah. Bukan kita langsung taruh di dasar di dalam autoclave. Itu dia mesin autoclave, di dalamnya ada lagi kayak wadah. Kita masukkan ke itu wadah. Nah, jangan membebani autoclave. Autoclave jangan kita kasih padat, terlalu padat, tapi juga jangan kasih terlalu longgar. Seperti itu. Nah, selalu gunakan penahan sekunder atau alas untuk mengantisipasi bila terjadi tumpahan. Kalau tiba-tiba, karena dia kan mendidih, toh, mungkin dia muncrat atau apa. Jadi mungkin kita pakai alas lagi di bawah itu autoclave. Seperti itu. Itu tadi kita sudah muat, kita sudah kasih masuk semua di dalam, sekarang kita mengoperasikan dia, kita nyalakan dia. Nah, selalu ikuti panduan pengguna pabrik dan SOP lab untuk mengoperasikan autoclave. Karena itu tadi, masing-masing lab, situasi dan kondisinya berbeda, dan masing-masing autoclave juga mungkin dia punya merek itu berbeda. Jadi mungkin dia ada di mau khusus yang tersendiri. Pastikan autoclave itu sudah tertutup secara rapat, tidak boleh ada celah. Bila menggunakan sekrupnya harus dipastikan telah terkunci dengan kencang. Perhatikan ketika alat itu sedang berlangsung, proses sterilisasi sedang berlangsung, jangan sekali-kali kita mau buka itu tutupan atau kita kasih longgar dia punya sekrup. Kita kasih longgar begini, tekanan itu dia sumpit itu sekrup itu kena ke kita, kan pastinya bisa patah. Begitu. Untuk autoclave manual, pastikan tekanan tidak melebihi 1 atm. Itu nanti akan ada di penggaris batas. Itu nanti baru pas kan sudah praktikum bisa mungkin lebih paham. Begitu. Kalau tekanan sudah melebihi 1 atm, kita buka dia punya katup. Nanti dia ada kayak katup yang kayak uap tuh, supaya dia uap keluar. Kalau uap keluar, langsung dia punya jarum turun kembali. Nah itu berarti tekanan sudah turun, sudah tidak melebihi 1 atm.
PM. Jadi demikian seterusnya kita lakukan seperti itu sampai lama waktu sterilisasi yang telah ditentukan. Jadi kita kasih naik kasih turun dia punya katup uap itu uap keluar selama 15 menit untuk media dan 30 menit untuk A. Begitu. Ketika kita buka dia punya katup, itu kan uap panas keluar ya. Kita jangan pasang lagi kita pemuka di situ. Kalau bisa dia tuh berlawanan arah dengan kita punya wajah seperti itu. Nah, jika siklus atau batch-nya gagal, maka hubungi pihak yang bertanggung jawab. Nah, maksudnya itu kayak hubungi pihak lab, karena mungkin alat-alat dan bahan itu belum bisa kita gunakan. Kayak misalnya tiba-tiba kita ada steril sementara berlangsung, listrik mati. Listrik mati, bagaimana? Kita langsung cabut. Matikan di pun tombol, cabut colok, tinggalkan itu alat di situ. Itu alat dan bahan di dalam autoclave. Tetapi bukan berarti kita langsung pakai. Tidak bisa pakai. Berarti tunggu listrik sudah menyala, keesokan harinya misalnya, baru kita harus steril ulang. Meskipun dia sudah, kayak misalnya saya tadi alat kan 30 menit. Oh tadi tanggung ini Pak atau Ibu, tadi sudah 25 menit baru listrik mati. Sisa 5 menit saja, sudah kita anggap saja 30 menit. Tidak boleh. Sebaiknya tetap ikuti dia punya SOP. Kalau harus 30 menit, 30 menit. Oh tadi 14 menit saja tanggung, kan lagi 1 menit sudah 15 menit. Kalau itu mungkin masih mending. Begitu. Nah, jadi itu semua intinya harus kita konsultasikan, harus hubungi dengan pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini staff lab ya. Nah, ini dia punya bagian-bagian dari autoclave, ini nomor berapa itu tadi? Katup nomor 2, katup. Nah, ini yang tadi pun katup. Kalau kalian sering di lab TPT mungkin masih ingat itu alat ada di samping di sejajar dengan yang wastafel tempat cuci itu. Pokoknya nanti baru kita praktikum. Tapi mungkin nanti praktiknya bukan dengan Pak, tapi pasti tetap akan diajarkan juga. Karena kalau jelasnya seperti ini mungkin belum terlalu Pak. Oh sorry, ini slide-nya masih sama seperti sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai steril, sekarang bagaimana? Nah, cara mengeluarkan lagi juga harus diperhatikan. Pastikan suhu dan tekanan sudah turun dulu. Jangan baru kasih mati langsung mau kasih menyala. Jangan. Dia pun tekanan, dia pun suhu masih sangat-sangat tinggi. Kemudian tetap kenakan APD, karena ini kan panas dan uap. Bila perlu mungkin kalau dia uap masih terlalu ini, pakai juga kacamata penutup, kacamata pengaman. Buka pintu, ya ini pintu maksudnya kalau untuk autoclave yang ukuran besar, itu dia bukanya kayak kulkas gitu, buka pintu. Tapi kalau untuk autoclave yang manual, yang kecil, konvensional, itu autoclave-nya itu kan bukan pintu, tapi tutupan. Jadi bukanya perlahan-lahan, agar uap itu keluar secara bertahap. Jangan uap semua keluar satu kali, itu kan tekanan. Jauhkan kalian punya wajah dari pintu atau tutupan autoclave, karena ini uap panas yang keluar ini. Kemudian kalau sudah buka, jangan langsung ambil kasih keluar itu alat-alat bahan dari autoclave. Tunggu dulu 10 menit. Nah, dia sudah agak dingin dulu baru dikeluarkan. Begitu ya. Jadi keluarkan item itu dengan hati-hati dan tempatkan di tempat yang aman agar dia lebih dingin lagi. Jangan mengaduk-aduk wadah. Jadi maksudnya waktu angkat itu kalau kita angkat terlalu ini kan tanpa sengaja dia juga akan teraduk toh. Kalau misalnya cairan di dalam wadah. Nah itu harus hati-hati. Karena apa? Ada cairan-cairan tertentu yang super panas, kita tidak pernah tahu, itu dia cepat meledak kalau tiba-tiba kita pindahkan terlalu cepat. Karena dia masih panas. Jadi bisa saya ada percikan atau ya bukan percikan listrik atau percikan api, tapi dia kayak bisa meledak begitu ya. Kan kalian sudah belajar di kimia, bahkan ada senyawa-senyawa kimia yang mudah meledak. Nah, kadang-kadang yang mudah meledak itu bisa dipercepat dia punya peledakan ya karena sudah panas lagi, terus ada dia tercampur lagi. Nah, tercampur itu kan bisa karena kita angkat terlalu cepat. Lalu kita jadi kita diamkan dulu dia, baru angkatnya perlahan-lahan supaya dia jangan teraduk ketika kita ambil dia. Jadi bayangkan saja, sebelum autoclave dipakai, dia punya alat bahan semua harus dicek dulu, terus selama proses berlangsung, selesai juga mau kasih keluar juga, mau taruh barang, mau kasih keluar barang juga di autoclave, ada prinsip-prinsip K3 yang harus kalian ketahui.
Nah, sekarang bagaimana pelatihan dan maintenance? Jadi ya harus di setiap lab itu atau di setiap industri harus kalian harus menunjuk orang yang bertanggung jawab atas autoclave. Jadi bisa saya kalian ini suatu saat kalianlah yang akan menjadi penanggung jawab atas autoclave. Mungkin di lab mana begitu atau di industri mana begitu, kalian yang menjadi penanggung jawab. Tetapi kalau kalian masih di kampus, masih praktikum, berarti kalian juga harus tahu siapa penanggung jawabnya. Nah, jadi penanggung jawab di lab atau di pabrik itu siapa harus tahu. Supaya kalau kalian mau gunakan alat itu, pastikan penanggung jawab harus tahu. Begitu. Kemudian pastikan juga penanggung jawab sudah melatih kalian secara baik dan benar. Begitu. Jadi kalau bisa harus ada pelatihan. Makanya ya, pelatihan kalau untuk skala kampus yaitu melalui apa? Kalau kalian mahasiswa ya pastinya melalui praktikum, dilatih bagaimana cara menggunakan autoclave yang baik dan benar. Nah itu bisa kalian lihat juga dia punya video di YouTube ya, Pak sudah posting semua itu. Nah kalau ada pelatihan harus dicatat juga setiap kali pelatihan. Pelatihan tanggal sekian, terus siapa-siapa saja orang yang waktu itu pelatihan. Supaya nanti kali berikut kalau ada staf baru yang masuk, oh kamu ikut. Karena kan saya lihat di list yang pelatihan sebelumnya, kamu pun nama belum ada. Berarti pelatihan berikut kamu pun nama yang dimasukkan. Itu contoh seperti itu. Kemudian tidak hanya pelatihan, tetapi pemeliharaan rutin. Itu juga harus dijadwalkan, supaya kan lebih baik mencegah. Toh? Supaya kalau kita memang bisa tahu itu autoclave ada rusak apa, kita bisa perbaiki sebelum kita gunakan. Jangan pas kita sudah gunakan, baru ketahuan ada bagian yang rusak, ada bagian yang lepas. Nah masalahnya kita sudah mau pakai sekarang. Nah coba kita sudah tahu dari dulu, mungkin waktu yang ada kita bisa perbaiki memang. Supaya pas kita pakai, alatnya berfungsi. Ya kan? Bila terjadi kecelakaan, ya lakukan pertolongan pertama. Makanya di setiap pabrik, di setiap lab, di setiap ya, lingkungan pekerjaan itu semua harus ada itu kotak P3K atau seperti itu. Kemudian kalau pertolongan pertama saja sudah, kemudian kita hubungi juga pihak yang lain, dalam hal ini dokter, bila perlu. Atau kita hubungi saja penanggung jawab. Kemudian catat setiap kecelakaan yang terjadi. Tanggal sekian, hari sekian, nama siapa yang kecelakaan. Kecelakaannya berupa apa. Supaya orang bisa, supaya nanti setiap sebulan sekali kita rekap. Bulan ini kecelakaannya ada tidak? Oh ada. Kecelakaannya apa? Sumbernya apa? Supaya kita bisa segera perbaiki. Supaya ke depannya tidak akan terjadi lagi kesalahan atau kecelakaan yang sama. Makanya semuanya itu harus terdokumentasi secara baik. Nah yang berikut, ini jadi tadi sudah tanur, terus mikroskop, kemudian yang terakhir ini autoclave ya. Jadi itu mungkin 3 alat utama. Nah, sekarang kita masuk ke pengoperasian perangkat elektronik yang dalam hal ini ya memang tanur, terus autoclave dan mikroskop juga boleh masuk di sini. Tetapi yang 3 alat tadi mungkin kita bahas secara lebih terperinci. Kalau ini mungkin alat-alat elektronik lain selain 3 itu ya. Jadi pengoperasian perangkat elektronik ini juga suatu hal yang harus kalian ketahui. Jadi itu ada istilahnya disebut dengan keamanan listrik atau electrical safety. Jadi itu bagaimana praktik umum terkait penanganan dan pemeliharaan peralatan yang bertenaga listrik untuk mencegah terjadinya insiden atau kecelakaan. Nah, kadang-kadang pelatihan juga dapat diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya dengan benar, ya supaya tidak hanya alat itu tetap terjaga dia punya masa pakai, kita juga aman dan juga orang sekitar. Seperti. Jadi itu konsep dasar dari suatu keamanan listrik. Bahayanya apa saja? Ini mungkin kalian bisa baca sendiri saja. Jadi bisa ada sengatan listrik, ada busur api, ada luka bakar, kebakaran listrik, banyak sekali. Kesetrum, pertanahan. Pertanahan atau RD ya, maksudnya itu pertanahan itu maksudnya kita pakai pasang kabel dari bawah tanah begitu tuh. Nah, itu mungkin untuk skala industri yang lebih besar. Begitu. Artinya bahwa ya mungkin tidak semua pabrik harus ada sistem seperti ini. Tapi ya kalau yang sudah skala industri yang besar, mungkin dia punya kabel-kabel apa semua itu sudah di bawah tanah. Nah, itu yang diistilahkan dengan grounding ya atau pertanahan. Pertanahan yang tidak benar terjadi ketika sistem kelistrikan tidak terhubung secara benar ke tanah, dapat menyebabkan sengatan listrik dan lain sebagainya.
overload circuit. Nah, ini yang suatu hal yang kadang-kadang sering kita lakukan di sini, termasuk Pak juga, tetapi ya dia juga bisa berakibat fatal. Jadi terlalu banyak overload. Jadi kayak yang biasa kita pakai apa tuh istilahnya? Kabel roll, apa ini ya kabel roll tuh colokan tuh ini colok satu colok laptop, satu colok HP, satu colok ini, akhirnya overload. Itu juga bisa menyebabkan perangkat listrik terlalu panas dan berpotensi kebakaran. Itu karena kita terlalu pasang, apalagi dengan daya yang tidak sesuai, itu bisa terjadi overload circuit. Nah ini mungkin kalian bisa baca saja, itu dia punya bahaya ya. Jadi kalau yang listrik ya berarti bahayanya berhubungan dengan listrik. Ini ada ledakan listrik, tegangan tinggi, kabel listrik rusak. Nah, untuk pengoperasian elektronik, Pak sudah buat di PDF, kalian bisa coba dibaca itu, supaya nanti di kuliah berikut kita bisa berdiskusi kalau ada yang belum dipahami. Sebentar ya. Bisa terlihat ini ya. Jadi kalian lihat di sini di pertemuan ke-9 yang ini. Nah, kalau ini yang di atas ini, semua bisa lihat ya. Yang di atas ini yang tadi materi PDF yang Pak materi PowerPoint ini yang tadi Pak jelaskan. Kalau yang khusus untuk peralatan elektronik bisa dibaca di sini. Jadi dia mulai dari harus ada dia punya. Kalian mungkin memang kalian bukan orang listrik atau apa teknik elektro atau fisika atau tapi ya minimal harus tahu lah istilah-istilah ini. Ini kan anggap saja kayak kemampuan dasar tuh untuk kehidupan sehari-hari. Biar saya bukan fisika, saya bukan ini, tapi pasti saya juga berhubungan dengan listrik. Apalagi kalau nanti saya ditempatkan pada pabrik apa semua, mengoperasikan alat-alat yang listrik. Ya minimal tahulah istilah-istilah ini. Nanti baru dibaca sendiri. Itu dia punya, ada 10 aturan keselamatan listrik. Itu yang di sini. Kalau yang ini semua, ini video ya. Video-video yang nanti kalian bisa tonton. Cara pakai tanur. Ini dia di YouTube. Sorry. Ya, pokoknya tolong sempatkan waktu supaya bisa menyaksikan juga video, terus membaca juga materi PDF yang lain. Supaya kalian tidak... Tidak! Wajahku kusam dan nggak mulus lagi. Baru Nivea Men Vitamin Scrub. Dengan 100 kali vitamin C dan hyaluron. Wajah lebih segar, cerah, dan halus. Jadi pengen cium pipinya deh. Rasakan bedanya. Ya, atau Ini, mungkin kalau masih bisa dia kecil ya. atau gimana? Buat tanur itu yang dia besar juga. Itu ya, kalian hubungkan listrik. Kemudian autoclave. Ini kalian Nanti baru kalian dahulu, lihat ya. video-video. Jadi maksud Pak adalah jangan lupa untuk tidak hanya membaca materi dari sini, PDF yang ini, tapi juga dari ini yang khusus peralatan elektronik, dan tonton juga dia punya video. Apalagi kayak seperti tanur. Tanur kan sepertinya belum ada di sini, jadi ya kalian minimal tahulah secara visual. Autoclave mungkin nanti kalian akan praktikum itu untuk mata kuliah mikronutrisi, tapi yang minimal sudah tahu memang di YouTube supaya ketika praktikum ya kalian sudah lebih paham. Mikroskop ya suatu hal yang biasa, tapi bukan berarti kita anggap sepele. Nah kemudian kalau yang ini keselamatan di lingkup industri peternakan. Ini Pak tambahkan lagi ini kayak semacam ya materi pengayaan ya. Memang dalam bahasa Inggris, tetapi ya karena ini penting sih sebenarnya, jadi coba saja dibaca. Kadang-kadang dia ini tanpa dibaca pun kalian lihat saja kalian sudah paham. Oh memang buatnya harus seperti ini. Dia cuma 5 menit ya. Level, all workers must wear termasuk latihan bahasa Inggris. Nah, jadi kalian bisa dia punya subtitle ada tidak ini? Kayaknya tidak ada. Nah, tidak apa-apa. Saja latihan bahasa Inggris, tapi seperti yang tadi Pak bilang, kadang-kadang lihat saja kalian sudah bisa paham dia punya maksud apa.
Ini memang Pak paksakan untuk masukkan karena dia penting sih. Nah, Pak cari yang bahasa Indonesia, tapi belum ada yang mengena begitu. Jadi yang mengena adalah yang dalam bahasa Inggris. Jadi ya, coba saya ditonton ya. Ini yang keselamatan kerja, prosedur pemasangan. Lockout, oh sorry itu Pak salah ketiga, jadi lockout, take out. Ini juga dalam bentuk video ini video bahasa Inggris, Indonesia. Oh bahasa Indonesia, nah, kalau bisa tonton itu. Nah akan ada tugas, ini tugasnya sebentar. Ini tugas. Jadi silakan buka itu materi PDF. Di yang paling terakhir itu ada tugas, lihat. Jelaskan secara singkat prosedur LOTO. Lockout, take out, khususnya dalam lingkungan pabrik dan industri peternakan. Nah, tadi Pak suka kasih itu video tuh, yang mungkin dari video itu bisa juga jadi tambahan referensi buat kalian. Buat di kertas folio bergaris, perhatikan baik-baik. Buat di kertas folio bergaris, di garis pinggir, sama kayak buat laporan praktikum tuh. Nah, dan ditulis di halaman depan. Jangan tulis lagi di halaman belakang dari kertas folio itu. Mengerti ya? Nah ini tanggal 5 Mei ya. Jadi karena kita kuliahnya tanggal 2, jadi nanti kumpulnya tanggal Senin 8 Mei. Bisa ini ya? Semua bisa lihat, Pak punya laptop. Nah, ini sekarang kan hari Selasa, hari Senin. Senin kumpul di lab TPT. Ya. Kayaknya Pak ada kasih juga tugas sebelumnya ya, tentang mikronutrisi toh. Mikronutrisi juga kalau belum sempat dikumpulkan tugasnya, segera kumpulkan. Semakin kalian tunda, berarti semakin banyak tugas yang harus kalian kumpulkan. Jadi tugas tugas K3 Senin tanggal 8 ya. Sedangkan mikronutrisi itu ya sebaiknya mulai ini hari sampai hari Senin kumpul memang. Karena nanti ketika hari Senin Pak ambil yang K3, Pak akan ambil juga yang mikronutrisi. Oke? Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke Pak, kasih ini untuk bisa nyalakan mic. Jadi mungkin kalau di PDF itu Pak sudah terlanjur rubah. Sebentar. Ya, sambil kalau ada yang mau bertanya silakan. Tanggal 8 Mei ya. 8 Mei itu ya Senin. Hari Senin. Silakan ini dapat di screenshot. Bisa di screenshot terus bisa dinaikkan di grup supaya semua tahu. Karena ini dia tidak semua ikut ini nih, ikut kuliah ini. Sudah screenshot ya? Oke, kemudian tolong dimasukkan ke grup. Oke, jadi itu saja kita punya perkuliahan untuk hari ini. Besok jam yang sama kita pakai jam PBL jam 3 sampai jam 4 itu kita lanjut dengan materi berikut apa itu? Materi berikutnya adalah ini. Manajemen K3 di tempat kerja. Itu sudah ada dia punya ini. Materinya bisa dibaca memang supaya Pak lebih suka besok itu kita tinggal berdiskusi saja. Begitu ya. Atau kalau ada hal yang belum dipahami kita bisa ditanyakan seperti itu ya. Pak, mohon ya. izin Pak. Ya. Ya. Silakan siapa? Mungkin ini bukan berkaitan dengan materi hari ini, tapi ini perlu ditanyakan Pak. Soal apa? Rekap hasil penjualan probiotik yang kemarin, kemungkinan besar kurang lebihnya sudah terjual. Tapi untuk rekapnya bagaimana Pak? Jadi oke, ini mungkin Pak pause atau punya Pak stop recording saja supaya nanti yang direcord adalah kita pun kuliah saja. Nanti Pak